Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Buya, Ya. bincang-bincang awanan lalu itu tentang uku jangko dan selapan. Iya. Di situ dan terakhir itu nak kokoh paham dikunci. Pakai kunci Inggris lu nah. Kunci apa? Petang ompiang. Ada lo kuncinya. Nak kokoh paham dikunci. Aku Buya lu mengecen ke kuncinya apa? Ba caranya. Ba caranya kau nak mengunci paham kau kan? Iya. Jangan salah paham lu kau. Nah, kau pakai paham dan kau pakai paham mit. Aku pakai paham kau. Paham-paham kan? Salah Jadi, paham ya. fahamnya seperti apa ya? Fahamku seperti apa ya? Ya. Ba menguncinya kau. Ya, iya deh Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sagalo dun sana ya di ranah dan di rantau. Kalau kita lanjutkan cito-cito gitu ya, bincang-bincang bahasa Lawak namanya ya. Supaya kita mencoba mencari sesuatu dan barangkali bisa kita jadikan sebagai pemikiran, panduan, filsafat kehidupan kita sebagai orang Minang. So, kadang-kadang kita kadang-kadang dalam rantau lama kadang-kadang lupa aku. Lupa bahasa kita orang Minang. Nah, soalnya kan kita tidak boleh kena meminangkan bahwa kita punya khazanah yang luar biasa. Apalagi nak mau ceritakan lalu itu tentang jagoan selapan di ujung itu nak kokoh faham dikunci. Nak kokoh faham dikunci. Baca memaham faham ke penting Pak. Kalau faham ko disitulah letaknya kualitas kegiatan kita, pekerjaan kita. Hasil pekerjaan kita, kehidupan kita kan menjadi baik kalau fahamnya bagus. Tapi kalau tidak faham, tidak dulu fahamnya, maka apapun yang kita kerjakan itu tidak mantap Pak. Ya, makanya ada istilah nak kokoh faham dikunci. Ya, kalau dalam misalnya dalam agama dan beribadah itu faham itu penting Pak. Karena apa? Karena ada paling tidak Pak dalam agama itu untuk ibadah kita tu punya kualitas yang tinggi dan supaya kita ibadah kita tu bisa diterima oleh Allah SWT, itu minimal Pak kata kuncinya ada 3 Pak. IBF namanya. Ikhlas, benar dan faham. Faham itu penting Pak. Salat gua. Allah ikhlas awak. Allah benar salat awak, tapi tidak faham. Substansi hakikat dari ibadah itu tidak faham, tidak bisa. Nak membakih. Nak membakih. Yang faham itu kan mengerti Pak. Iya. Nah mengerti itu jalih doa barangan doa. Dan kita kerjakan tu jalih doa. Nah, itu namanya faham. Dan faham ku menyangkut dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, nah ilmu ku nyangkut dengan mungkin kegiatan kita membaca. Iqra ya dan istiqra. Membaca dan meneliti. Nah, sehingga di Minangkabau tu ada petua orang tua tu mengejekkan mawai sabi raso mengaruk sabi kawang. Akabih paham terletak. Itu Pak. Paham terletak. Kok mawai sabi raso mengaruk sabi gawang. Tak tanggung tu Pak. Sabi raso dirasui mawai itu bang. Dirasui Pak tu. Itu kan itu artinya ada semacam upaya langkah kita meneliti tu Pak. Kita melakukan penelitian. Jadi kira-kira ada rasoi dah. Rasoi dah. Sabi raso ndak ndak gambar ada raso ada bang. Kemudian mengaruh sabi gawang sampai ke ujung Pak. Dikaruak tu artinya difikirkan, diteliti, ditelaah. Ditelaah tu Pak. Makanya ada istilah apa nama sampaikan petang kan? Kudrat di darat kalau ditilik. Ditilik tu beda pada mencari aja Pak. Kalau mencari itu jo cek mata je dah. Tapi kalau ditilik itulah masuk situ kerajo akal itu. Jadi istilah dalam Quran itu nazar namanya. Bukan nazar tu berfikir, melihat sesuatu gitu. Dengan tidak saja dengan apa tapi juga dengan fikiran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak melihat
memperhatikan. Nah, itu. Jadi ketika kita mawai sabiraso, indak saja itu. Dan di awal itu keadaan gua. Oh, di keadaan itu dirasoi mana, dirasukan situasinya seperti apa. Kalau dipimpin mesti itu Pak, nggak main-main buat putusan aja, udah nggak buat apa, di apa dulu, dipelajari dulu. Nama awal itu mempelajari, ya, digali, ya, digali. Nah, baru lah kita lakukan itu, itulah akabih. Akabih artinya proses berpikirnya tidak teori-teori harus dimainkan seluruhnya, segala macam harus digunakan, segala teori, segala rumus-rumus lah kita jalankan. Anda saja akabih paham, terletak. Di situlah pahamnya Pak. Jadi ada proses untuk paham itu. Ada Akabi ku akas surang apa karena iya tentu bersama-sama dia punya. Kalau untuk urusan surang ya akas surang. Kalau urusan lawan rumah tu kan bola orang tu nak nakal kan. Kalau urusan bersama tu bersama. Itu kita rapikkan, kita musyawarah kan gitu. Kita pilih pemudian itu namanya. Lama makan dia dikunyah, lama kecek di pekecen. Itu Pak. Jadi di kamu tu kan balai lawan. Kalau misalnya untuk sama ya sama. Ya itulah diawai, dilihat situasinya, dirasakan suasananya baap. Dah mau nyawa aja kan. Nah, suatu dirosok sabi gawang. Suatu akabih kalau seluruh mujahadah ya ijtihad fikiran kita udahlah kita berikan. Badlul uswa'i namanya, memberikan seluruh pengorbanan kita untuk mencapai sesuatu hasil, maka kita situ akabih paham terletak. Kalaulah terletak paham, tidak mendua cintuli. Tidak ada pengenalan lain Pak. Kita faiza azamta, fatawakal Allah. Kalaulah ada keputusan, serahkan diri kepada Allah SWT. Ya, so hilang dua, tak hilang. Tak bujur lalu. mentah-mentah. Itu Pak. Itu Pak di apa itu? Tabujo lalu ditambah. Tabujo itu mentah-mentah itu jangan kalau laput itu enggak ada cerita Pak loh. So hilang. Dua tak hilang. Hati so hilang Pak. Dia ketipu lah itu Ketipu lah ya. Itu Pak. Jadi kalau kehidupan apa itu? Apa namanya nilai-nilai apa namanya itu dan egaliter macam-macam tu Pak. Situ tapi tetap dalam satu kebersamaan gitu. Dalam satu kebersamaan kita mendudukkan persoalan menempati bersama walaupun kita punya kemampuan untuk memikirkannya, tapi dalam mendapatkan satu hasil yang maksimal, yang optimal dalam kehidupan masyarakat, kehidupan pribadi, itu yang tadi Pak, perlu kita kunci faham tu. Ilmu tu dan begitu juga anak kemenakan gitu, itu diberikan, diwariskan nilai-nilai ilmu pengetahuan sehingga mereka tidak menjadi anak cucu generasi yang lemah. Kalau kita bicara Minangkabau, tentu perlu ada pewarisan nilai-nilai adat budaya Minangkabau itu sehingga kita tidak. Ya kadang-kadang kan di kampung ada orang yang apa jangan beradai namanya. Ya, apa jangan beradai, okeylah, enggak beradai. Tapi siapa yang harus mewariskan nilai adat dan bagaimana caranya? Inilah kita barangkali Pak dengan adanya teknologi canggih kita cito-cito kayak gini kok tidak ada nak gunakan gitu kan. Mudah-mudahan kau bisa jadi manfaat Pak. Itulah dan ambo rasa dan faham tadi Pak. Jadi nak kokoh faham dikunci. Nah, untuk mendapatkan faham perlu ilmu pengetahuan. Dalam beribadah kita perlu ikhlas, perlu kita benar. Cuman untuk mendapatkan ilmu itu kan dengan cara yang benar juga Pak. Makanya di Minangkabau itu perlu ada upaya-upaya langkah-langkah untuk andaknya jangan melakukan kita kan dan bisa didukung ya. Dan pintar-pintar. Itu pernah kita sampaikan, hendaknya orang ranah, orang tahu ada kesepakatan, hendaknya ada di setiap kampung, di setiap negari, orang-orang dan ulama-ulama, orang-orang dan intelektual, dan cadia pandai seluruh bidang dalam negari, dan ulama, itu harus kita tumbuhkan. Ya Pak, sehingga ikut dalam rangka mendapatkan faham tadi Pak. Karena untuk dapat faham itu perlu ilmu, ada pengajian-pengajian masjid, ya tiap malam di surau, didikan subuh macam-macam perlu diapakan sehingga negari kita ko
Ya, dulu menjadi tampek orang bantu ilmu dari berbagai negara. Ya. Kini cara apa kok kadang-kadang latah balik Pak wak nan berada ke negara lain. Kini kita kambang, kita bangkitkan batang terandam, kita kambang nanti lepek, kita balikkan, kita kembalikan kejayaan Minangkabau seperti ketika Minangkabau mampu melahirkan putra-putra terbaiknya untuk disumbangkan kepada Negara, bangsa dan dunia. Nah itu Pak. Pemirsa Spirit Ondawah, iko jale bana ba'a mangkoi nak kokoh paham dikunci. Jua kuncinya, dicatat hendaknya. Nasrul minallah, fatkul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.